Ibu, Saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Saudara-saudari, malam ini kita akan mengulas mengenai Magha Puja. Jadi kalau kita mendengarkan Dhamma Desana hari raya besar, kita tidak boleh miss, tidak boleh melewatkan. Hari raya besarnya harus dibahas dulu. Setiap tahun sama, ya, sebagai pengingat. Jadi saya juga tidak boleh miss. Kita harus bahas dulu Magha Puja. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap tahun saya harus mikir. Jadi setiap ada undangan Asada, undangan Waisak, undangan Magha Puja, sebenarnya saya harus berpikir lebih berat. Kenapa? Karena setiap tahun temanya sama, betul ya? Saya harus mikir, kami yang boikong ya. Ya, apa yang belum dibicarakan? Topiknya sama, tapi ada inspirasi apa yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setelah saya berpikir 2 hari, ya, saya ketemu satu hal yang sangat luar biasa di peristiwa Magha Puja. Kita coba lihat contekan dulu ya. Magha Puja apa, Bante? Magha Puja itu apa istilahnya? Template-nya ya. Template-nya itu adalah 1250 biku hadir. Tidak diundang. Ya. Ini berapa orang ini? Jisila Pecap. Jisila Pecap. Nah, sapa cep go ya. Ya. Lebih kurang aja biokin ya. Medan Langca gak usah isi ya. Nanti enggak percaya, tunggu aja di depan pintu. Hitung satu-satu. 375. Kok bisa pas ya? Ya, mungkin ya. Ya, mungkin. Kalau enggak pas ya, yang hitung-hitung bantu saya lah ya. Ya. Saudara-saudari, 1250 biku hadir tidak diundang. Malam ini kita sudah broadcast ya, panitia bikin poster, di-share kemana-mana, yang datang tidak 1000. Ya, dihitung kasar ya mungkin ya 375 yang tampak ya. Nah, yang tidak tampak lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudari, itu artinya tidak gampang mengumpulkan orang sebanyak itu. Template ya, tiap tahun sama. Lanjut. Semuanya arahat. Semuanya arahat. Semuanya lengkap 6 abinya. 6 kemampuan batin yang sakti. Ini penting ya. 6 abinya ini penting untuk inspirasi kita malam ini. Lalu ditambah lagi, semuanya ditabis langsung oleh Sang Buddha. Lalu saya berpikir, kenapa ini harus dirayakan? Kenapa ini harus dirayakan? Saya mikirnya 2 hari Bapak Ibu. Jadi kita jumpa lagi hari Selasa. Ya. Kenapa ini harus dirayakan? Saya baca di website Samagipala, websitenya Bante Utamo. Kejadian ini terjadi 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai pencerahan. Berarti ini terjadi ketika beliau berumur 35 tahun. Karena beliau mencapai pencerahan umur 35 tahun. Lebih kurang di umur itu. Kenapa dirayakan? Bapak Ibu Saudara, inilah inspirasi yang sangat luar biasa malam hari ini yang bisa kita petik dari perayaan Magha Puja, yaitu beliau menunjukkan beliau benar-benar seorang sama Sambuddha sejati. Karena apa syarat dari seseorang mencapai kesama Sambuddhaan? Memiliki murid. Betul ya? Memiliki murid. Dan kalau kita renungkan betapa luar biasanya, dalam jarak 9 bulan, beliau berhasil mengajarkan 1250 murid-muridnya
mencapai tingkat kearahataan yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena lengkap dengan 6 abinya. Oleh karena itu inspirasi yang pertama yang kita dapatkan adalah beliau adalah guru yang maha luar biasa. Dan inspirasi selanjutnya adalah, apalagi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Selain gurunya, muridnya. Betul? Sehebat apapun seorang guru, kalau muridnya tidak mau belajar, bisa enggak sukses? Tidak bisa. Dan beliau cari sendiri murid ini. 1250 orang beliau cari sendiri. Karena setelah sangga menjadi sangat besar, beliau mengizinkan para biku menerima murid. Muncullah murid-murid yang tidak lagi dari beliau cari sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, umumnya Sang Buddha kalau mencari murid itu 2 kriteria umumnya. Kriteria yang pertama adalah orang ini matang mampu menjadi arahat. Itu. Ya, potensinya adalah dia matang mampu menjadi arahat. Kemungkinan yang kedua adalah ada jalinan karma dengan beliau. Ya, orang tua, ya, kemudian sepupu. Banyak sepupu-sepupu beliau ajarkan dharma. Anak sendiri, betul ya? Sebelum mencapai kebudaan. Beliau juga sambut, beliau cari, beliau datangi untuk dijadikan murid. Saudara-saudari, oleh karena itu, biasanya ceramah hari raya itu 45 menit. Biasanya sudah berjalan 7 menit, sisa 38 menit. Ya. Jadi, saya punya tugas Bapak Ibu Saudara. Tugas saya apa? Bagaimana dalam 38 menit ini lebih kurang, satu ruangan ini termasuk saya, kita bisa jadi murid yang unggul. Betul enggak? Ya. Karena kita sudah punya guru yang unggul. Setuju? Ya, gurunya sudah ada. Tinggal PR-nya adalah siapkah Anda menjadi murid yang unggul? Dan kalau kita bisa menjadi murid yang unggul, maka kita akan berhasil. Saya senang mengajar bahasa. Siapa yang ada waktu, ya biasanya para samanera, para biku junior, ingin belajar bahasa Inggris ya. Dan saya masih ada waktu, saya ajarin. Tapi Anda tahu, mencari murid yang mau disiplin sangat sulit. Sangat sulit. Ya, dari sekian banyak yang saya ajarkan, akhirnya yang sukses cuma 2. Gurunya akhirnya dipecat. Ya, yang sukses cuma 2, ya gurunya dipecat ya. Tapi kenapa bisa begitu, Bante? Karena kalau saya sudah mengajar, saya enggak mau kalau muridnya cuma bisa how are you. Enggak mau, target saya enggak mau. Ya, cuma bisa how are you. Lei hiao imbuno, hiao. Cina, cin. Ancokong, yes no, yes no. How are you? I'm fine, thank you. Nah, kan gitu ya. Tapi dia mengatakan bisa berbahasa Inggris. Lebih parahnya lagi beberapa orang merasa, ini agak-agak bercanda ya, jangan diseriusin ya. Ya, beberapa orang menganggap dia bisa bahasa Inggris, tapi sebenarnya enggak bisa. Ini menarik loh ini. Ya, ini satu fenomena. Siapa yang kuliah psikologi nanti boleh riset ini. Satu fenomena menarik ini. Dan mungkin di antara saudara-saudari di ruangan ini ada yang merasa seperti itu. Dia mengakunya seperti ini. Harus pakai Hokkien baru lucu ya. Liao imbuno. Ai kong be hiawa pun hiawa. Kalau kong kan buane ing lah. Tapi kalau watha itu cek satu paragraf, wah bimpik loh. Itu ya. Saya terjemahin ya. Ya. Kalau disuruh bicara dalam bahasa Inggris ya, ketemu native ya, orang Amerika, orang Kanada gitu ya. Saya kalau disuruh bicara sulit. Tapi kalau saya diberikan paragraf bahasa Inggris, saya baca satu paragraf, saya bisa paham. Oh liawa.
Nah, ini fenomena ini. Anda tahu itu apa yang terjadi? Itu namanya tebak-tebak berhadiah. Ya. Dan saya beritahu Anda, membaca buku-buku dalam bahasa lain itu lebih sulit daripada ngomong. Betul ya? Kosakata di dalam buku itu lebih sulit. Kita harus skip ini. Saya lupa ini, topik saya Maga Puja ya. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah karena target saya tinggi, kalau mau belajar itu harus sampai lihai, akhirnya tidak gampang mendapatkan murid. Saya pikir Dharma juga bukan hal yang mudah. Betul ya? Dharma juga bukan hal yang mudah. Sampai-sampai ketika Sang Buddha ketika baru mau start mengajar, beliau sempat berpikir, apakah para makhluk, apakah para manusia ini mampu memahami Dhamma? Betul? Lalu turunlah seorang Brahma Sampati, ya, melafalkan permintaan yang tadi Bapak Ibu Saudara sampaikan, yang di dalamnya itu memberitahu beliau, Bante, ada orang dengan sedikit debu di mata mereka bisa memahami Dhamma. Ajarkanlah. Ajarkanlah. Dan ternyata setelah beliau sukses, benar. Ada yang mampu mencapai tingkat tertinggi, walaupun tidak gampang. Walaupun penuh perjuangan. Pertanyaan saya, ada berapakah jumlah orang yang debunya sedikit pada malam hari ini? Ada berapa? 375. Begitu ya? Ya, hitung kasar. Loh, kenapa Bante yakin kami semua matanya debunya sedikit? Karena tidak gampang loh orang mau datang ke wihara, dengar Dharma. Betul ya? Jauh lagi kalau yang dari Medan ke sini 45 menit. Atau mungkin lebih. Ada yang dari luar kota. Mau duduk di sini, saya punya keyakinan ya. Anda adalah orang-orang yang sedikit debu di mata Anda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita langsung masuk ke pelajaran-pelajaran malam hari ini. Agar Anda bisa menjadi murid yang unggul. Pertama, sangat sederhana. Banyak pelajaran saya. Ya, ini 2 halaman Bapak Ibu. Ya, siap-siap ya. Ya. Yang pertama, sungguh sangat simpel. Jangan berbuat jahat. Itu dulu. Jangan berbuat jahat. Dan sebelum saya merangkai ini, saya berpikir, bagaimana pada malam hari ini saya bisa memberikan pelajaran yang anak muda yang hadir dapat manfaat. Yang umurnya menengah dapat manfaat. Yang sudah senior dapat manfaat juga. Nah, oleh karena itu pesan yang nomor 1 ini sangat penting untuk adik-adik yang masih bergabung di SMB. Sangat penting. Apa yang nomor 1 tadi? Jangan berbuat jahat. Sederhana. Barangkali ada yang pernah mendengar kalimat ini dan saya sangat setuju ya. Kalimat itu adalah, mereka yang berbuat jahat, bencana belum datang pun berkah sudah pergi. Pernah baca ini? Ya. Mungkin di rumah makan vegetarian kadang ya. Pakai bahasa Mandarin ya. Saya tidak tahu kalimat ini dari kitab apa atau siapa yang mengucapkan, saya tidak tahu. Tapi kalimat ini sangat bagus. Saya baca sekali lagi, adik-adik fokus ya. Karena yang bulir pertama ini terkhusus untuk para adik-adik. Ya. Apa itu? Mereka yang berbuat jahat, bencana belum datang pun berkah sudah pergi. Ini kisah nyata Bomya Bose. Ya. Ini kisah nyata Bomya Bose. Tidak ada nama, tidak ada marga. Kisah nyata. Satu ketika ada seorang anak kecil yang tinggal di panti asuhan. Saya tidak tahu. Dia yatim piatu apa enggak, saya enggak tahu.
tapi dia tinggal di panti asuhan. Karena kadangkala orang bisa tinggal di panti asuhan, mungkin dia yatim, mungkin dia piatu, betul ya? Ya, atau mungkin orang tuanya sakit dan sebagainya. Pada saat itu, ini sudah lama. Pada saat itu, adik itu kelas 5 SD. Jadi kalau dia muncul sekarang pun mungkin saya udah enggak bisa ingat. Ya, sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan Anda tahu, dia tinggal di panti asuhan yang anak-anaknya sedikit. Bokwe jicak. Ya, enggak sampai 20 anak. Mungkin cuma 15. Dan yang menjaga panti asuhan itu saya tahu banyak bos. Banyak bos. Tapi anak ini bandelnya bukan kepalang. Bandel sekali. Dan dia bandel yang pinter. Bandel yang pinter. Loh kenapa Bante kalau bandel yang pinter? Orang bandel pinter sangat susah diubah. Karena dia pede. Betul ya? Karena dia pede. Dia merasa dirinya benar. Akhirnya didatangkanlah anak ini ke saya. Semua orang sudah nasihatin gak berhasil. Saya tanya, ini bandelnya apa? Oh bandel sekali Bante, gao pian. Wah, tau jamiknya. Kalau lang hoi pian. Kak sehane gina pun hoi pian. Perlu subtitle enggak? Ya, saya diprotes nanti kalau masuk YouTube. Bante banyak pakai Hokkien. Ya. Karena yang nonton YouTube kan dia enggak kesampaian ya. Ya, saya pernah ceramah di luar negeri banyak pakai bahasa Inggris. Ya memang negara itu pakai bahasa Inggris. Saya diprotes juga. Ya, Bikwa Bijato sekarang sombong. Banyak pakai bahasa Inggris. Ya. Sejak itu bopien ya. Biarpun saya ke negara pakai bahasa Inggris, Singapura, Australia, saya kurang-kurangi lah bahasa Inggrisnya ya. Ya. Tapi kalau ke Medan enggak bisa, Hokkiennya enggak boleh dikurangin ya. Itu udah pakem itu. Ya. Jadi yang nonton di YouTube nanti rekaman entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, bersyukurlah ini tidak semua pakai Hokkien ya. Ya, kalau enggak nanti tahun depan kita ganti. Hokkien Maga Puja Damatok gitu ya. Ah, enggak bisa disalahin lagi. Ya, pakai Hokkien. Tapi karena enggak pakai Hokkien judulnya campur-campur ya. Kalau saya rajin saya terjemahin. Nah, adik ini nyuri, pinter bohong dan sebagainya. Dan saya yakin dia udah dinasehati sangat banyak orang. Saya yakin seperti itu. Jadi pas dia datang ke saya, nasihat saya berbeda. Nasihat saya berbeda. Saya tahu ini nasihat biasa udah nggak akan masuk lagi. Anda tahu apa yang saya nasihatkan ke dia? Saya bilang begini. Dea, wah saya lu jagau. Wah saya lu jagau. Karena walang kongko, walang kualang, lang ecai ma iku igau, tio? Ya, dari cara jawab, cara kuamiknya, gawe lang kuamiknya aja tajam ya, terutama gina sesehan, ya, kok jadi Hokkien damatok ya? Waduh, anak kecil, anak bayi, balita ya, umur 1, kalau Anda lihat dia lihat sesuatu itu tajam, berarti dia punya daya konsentrasi yang tinggi. Bayi lain mungkin hanya melihat 4 detik, 5 detik, dia bisa liatin 15 detik ya. Dan memang dia punya peringai pinter gitu, itu ciri-ciri dia pinter banget. Ya, dia punya melihat sesuatu lebih detail. Jadi saya langsung ngomong begini ke anak ini. Saya tahu kamu pinter. Wah, saya lu gau. Lihai. Bukan hanya gau lagi, lihai. Tapi saya langsung to the point. Tapi lupa saya lah. Saya kayak gau kan mesti lu aja. Ya, saya kayak gawe MC lu aja lo. Nah si lu tuh tiap kak gawe lang, lu tuh amsyong lo. Karena dia hanya bermain di lingkungannya 15 anak, dia pikir dia sudah pintar sekali. Karena dia tinggal, orang kasihan ya dengan keadaannya, semua orang mengalah. Tapi saya percepat ini.
Saya berpikir Bapak Ibu Saudara ya, dan saya langsung nasihatin dia terus terang ya, dengan cara yang lebih dewasa. Karena dengan kepintaran dia, saya nggak lihat dia seperti anak kelas 5 SD lagi. Saya lihat dia seperti seorang yang 2 SMP, 3 SMP. Saya langsung to the point, tapi saya lembutkan untuk ceramah malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya anak ini baik aja jadi orang. Setuju enggak? Baik aja jadi orang. Kok bisa? Karena panti asuhan tempat dia tinggal, anak-anaknya cuma 15. Tauke yang menjaga mungkin 20, mungkin 30. Betul ya? Dan kalau dia datang ke wihara, taukenya banyak. Nggak usah 30. Satu aja tauke yang senang sama dia. Berhasil enggak hidupnya? Berhasil. Simple ya. Dia enggak tahu loh hidupnya sesimpel itu. Baik aja. Kamu itu berhasil, baik aja. Tapi kalau tahu jamiknya gaupien, wah Bapak Ibu berani? Berani dukung? Nggak berani ya? Itulah pelajaran kita yang pertama. Kalau orang hatinya jahat, bencana belum datang, apa yang sudah kabur? Berkah pun sudah kabur. Ini saya lihat di mata saya sendiri dan saya itu sedih. Ya, sedihnya bukan sedih menangis ya. Ini berbahasa gitu, kayak aduh sayang gitu. Ini anak pinter, coba kalau baik. Ya, pinter, baik. Saya lihat dia penuh semangat, anaknya energi ya, jadi kemungkinan besar dia rajin. Siapa aja dah yang ada di wihara, siapa aja dah. Salah satu, seneng sama anak ini. Hidupnya selesai. Betul ya? Nanti dia besar. Dek lu tak mana? Keng lah. Susu halu tak. Singapura pun halu tak. Aujiu pun halu tak. Tio? Ya, kong lah lagi mana tak. Senglang bo. Senglang. Semoga adik-adik yang hadir hari ini pesan untuk semuanya. Anda jangan berbuat jahat. Lanjut nomor 2. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini pakem, setiap maga puja harus dibahas ya. Janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Bapak Ibu Saudara. Baik. Saya cepat aja. Ya, cepat aja. Satu ketika saya membaca sutanya pendek, Anggutara Nikaya, dan saya sangat terkejut. Ya, ada satu kata, kita seperti ngerti, tapi kalau ditanyain kita bingung. Siap-siap ya. Kita seperti ngerti, tapi kalau ditanyain bingung. Apa itu? Bijaksana. Coba dalam hati Bapak Ibu masing-masing, nggak usah diucapkan, apa arti bijaksana? Coba. Ada yang jawab pinter, ada dalam hati? Ada ya, ada beberapa ngangguk. Ada yang jawab pinter. Maka jawabannya, ada nggak orang pinter tapi nggak bijaksana? Ada, berarti bukan pinter. Ah, pikir lagi. Pikir lagi. Ya. Apa kata bijaksana itu kalau mau diterjemahkan? Apa? Ada yang menerjemahkan seperti ini. Cukup bagus penerjemahannya. Sioteng, tio. Sioteng, berpikir panjang. Berpikir panjang. Ya, ini manfaatnya apa, kerugiannya apa. Orang yang berpikir manfaat dan kerugian yang panjang itu bijaksana. Betul. Tapi di suta itu beliau tidak nulis itu. Mungkin di suta yang lain ada. Apa bijaksana? Bapak Ibu Saudara, hafal ini, Bapak Ibu bawa pulang. Di dalam suta tersebut, Sang Buddha menjawab, ternyata bijaksana adalah berpikir baik, berucap baik, berbuat baik.
Saya sampai berhenti sebentar, ya. Saya membaca sutta itu saya sampai berhenti sebentar. Kok bijaksana baik? Kan itu seperti dua topik yang berbeda, betul ya? Kita kan selama ini berpikir baik itu ya meta. Bijaksana ya apanya? Kenapa jawaban beliau adalah pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik? Tapi Sang Buddha tidak mungkin keliru. Maka kita harus berpikir lebih jauh. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya pikir, bagaimanapun, kalau kita berucap salah, bijaksana enggak? Enggak. Karena membawa potensi problem, setuju ya? Kalau kita berbuat buruk, bijaksana enggak? Enggak bijak. Kenapa? Anda bermasalah di jalannya, bahasa Inggris sebutnya road rage ya. Bermasalah dengan orang di jalan. Mungkin Anda cuma membentak aja ya, atau Anda pukul mobilnya pak gitu. Dengan gaya medan Anda yang sangar ya. Ya, Anda pukul mobilnya pak karena Anda merasa Anda yang benar. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Ternyata dia orang yang sangat kuat. Sial enggak kita? Sial. Ya, sudah sangat kuat, pendendam lagi. Jahat lagi dia. Aduh, mampuslah kita. Ya. Dari situ kita sadar kita tidak bijaksana. Satu lagi halus, berpikir buruk. Sama, kalau Anda pikirannya buruk, tanpa Anda sadari, ucapan jadi buruk, perbuatan jadi buruk. Setuju ya? Setelah dipikir-pikir, benar ini benar. Mikir buruk, ngucap buruk, berbuat buruk, pasti tidak bijaksana. Ternyata benar. Anda mau pakai rumusan bijaksana yang seperti apapun, berpikir panjang, berpikir manfaat, jauh dari kerugian, menuju keluhuran, adosa aloba amoha, apapun rumus yang Anda gunakan untuk bijaksana, hasilnya apa? Berpikir baik, berucap baik, berbuat baik. Sangat sederhana, tapi sangat luar biasa. Anda gak bisa nemukan rumusan yang lain. Anda letakkan semua rumusan yang bisa Anda pikirkan. Hasilnya pasti 3 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah inspirasi sangat besar untuk kita malam hari ini. Sucikan hati dan pikiran, banyak berbuat baik. Ternyata itu adalah praktik kebijaksanaan. Ya, jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ingatlah jadi orang bijaksana. Jadi orang bijaksana. Kalau bicara yang bagus. Kalau berbuat yang baik. Dan yang paling sulit adalah berpikir yang baik. Saya tambah sedikit. Si Cetiam sih hampir bukau leo ya. Tapi saya tambahin. Ya, saya tambahin karena penting. Mungkin ada yang berbisik di hati. Mungkin ya. Ada yang berbisik di hati. Nanti pikiran saya buruk. Mana ada yang tahu. Nah, kan itu yang ketawa juga mungkin tetangganya berpikir begini ya. Bukan orangnya ya. Tetangganya ya. Bercanda Bu ya. Ya. Yang tertawa artinya mendengarkan saya dengan baik. Nah itu. Betul ya? Ini positive thinking. Berpikir baik ya. Kaki kong kaki coba kau tio. Bante kong berpikir baik ya. Nah ini saya langsung praktein. Nah cuma orang Medan sering berpikir negatif. Kenapa? Karena kriminal di tempat kita tinggi. Jadi kita sudah terlatih ya. Hamang itu cutau ceng hamang lai. Ya, Tio. Ah. Jadi saya kasih Anda rahasia ya. Saya nggak bawa tas ya. Biasanya saya bawa tas, bawa yam. Ketika saya baru jadi samanera di Wihara Mendut, saya baru sadar kita beneran orang Medan. Anda tahu apa yang terjadi? Itu tas itu, saya sudah jadi samanera, sudah pakai jubah. Selalu saya pegang. Ya. Ya. Kalau tidak saya pegang, letakkan di kursi, ini refleks Anda nggak sadar.
Nanti Anda kalau ke Jawa Tengah Anda liatin. Kalau kita orang Medan begini, Kong wah, sambil ngobrol-ngobrol lihat tas. Ya. Nah, ya, ngobrol, lihat tas. Nah, takut apa? Hilang. Karena kalau di Medan hebat. Ya, 1 menit aja nggak lihat leong ya. Ya. Jadi kalau orang Medan begitu. Jadi saya sudah jadi sama Nera. Siapa lah yang mau nyuri yam? Pasnya biku namanya yam itu, betul ya? Siapa yang mau nyuri? Tapi nggak bisa. Medan nih, kuit ya wah. Jeep kokut ya wah. Ya? Sudah jadi sama Nera ini. Ada para bante apa? Lihat tas gitu. Sepertinya 8 bulan loh baru sembuh itu. Nah, 8 bulan baru sembuh. Nah, lalu saya berangkat ke Thailand. Ke Thailand enggak ada yang ganggu biku, betul ya? Nah, sembuhlah penyakit itu. Nah, setelah sembuh saya datang ke Medan, hilanglah tas saya. Ya? Nah, lebih gawat lagi, sebelum saya jadi Samanera, masih umat, saya masih sempat jalan-jalan ke Malioboro. Udah tiba di Jogja toh? Ya, sama teman Medan 2 orang ya, kami bertiga. Saya masih sempat ke Malioboro. Saya jalan-jalan ke mall. Anda terkejut. Mallnya enggak ada rantai pagarnya. Ya, deket rumah saya dulu masih ada supermarket kecil, Asia Megamas. Ya. Iya. Kasirnya semua dirantai, betul? Kalau mau exit harus lewat kasir. Tujuannya apa? Mencegah maling. Lalu saya ke Jogja. Borante ya. Nah, exitnya banyak. Jeep tinggal cutnya. Nah, mereka enggak tahu. Kalau maling profesional Medan datang. Ya. Mereka enggak tahu. Susunya habis semua ya. Nah, susunya aja enggak dipagar. Jadi saya pertama kali ke Jogja ini sudah lama sekali. Ceknya wah. Holy wah. Ternyata bener ini Jogja ini aman nih, bener ini. Saya coba lagi, saya sudah masuk. Saya keluar dari kiri, enggak dicegat. Ibu Kiolue. Nah, coba kalau di Medan. Ya. Kita enggak salah, sudah parlente, ya, pakai baju kemeja bagus. Cobalah Anda jalan lewat jalan lain. Pasti dipanggil. Bang, bayar di sini bang, bayar di sini. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga ketemu satu karakter kita karena tinggal di Medan. Ya enggak semua ya, enggak nuduh semua. Saya aja dah saya. Saya berkorban saya. Ya. Kita lebih cenderung berpikir negatif. Sangat. Kenapa? Karena tempat kita banyak yang enggak baik. Tapi ternyata ketika kita di luar sana, enggak semua orang seperti itu loh. Enggak semua orang seperti itu. Oleh karena itu malam ini saya mau mencoba menyembuhkan penyakit ini bagi penderitanya. Kan enggak harus semua. Ya. Bagi penderitanya. Tolong ya, jangan semua dipikir buruk. Orang baik sama kita ya. Dia bawa spekok, bawa kue lapis. Pasti ai miknya. Goni leo bu hoa kue ya. Bu koleng. Kan lu kuanya. Lu kuanya. Nah itu. Itu orang Medan itu. Nah, ini ketawa berarti approve ya. Setuju ya? Nah, padahal apa salahnya lah, dia sudah 5 tahun enggak bawa parcel, betul enggak? Kan namanya orang temennya banyak, bisa lupa. Atau selama COVID, ekonomi dia sulit, boleh ya? Ya, tahun ini bagus, dia tahun kuda, dia semangat, datang dia bawa hampers ya. Lu kualo goni dia bawa. Itu orang Medan. Ya, buang penyakit itu ya. Ya, lalu bagaimana Bante? Kamsia ya. Wah, hari ini saya hokinya banyak. Temen yang udah lama ndak ngasih hampers tiba-tiba ngasih hampers. Semoga dia banyak rezeki. Happy ndak kalau begitu? Happy ya? Tapi saya tidak minta Anda buang semua sifat negatif itu. Enggak. Kalau yang berbahaya tetap harus dijaga.
Sudah jam 10 malam, ada orang pakai jaket hitam ya. Tunggu di depan rumah, Anda jangan pakai ilmu ini. Bante Kong kan, main negatif thinkingnya. Nah, ya. Lalu orang tuanya bilang, "Dek, amla lu mai cut itu mencau hamak itu." Biar kini mak lu mai tiam sione kan. Bante Kong lu negatif thinking. Nah, keluarlah ya. Keluarlah. Apa yang terjadi? HP-nya leong ya. Nah itu. Jadi pakai jurusnya bagus-bagus. Kalau yang berbahaya dipakai. Tapi kalau orang baik sama kita, jangan semua dipukul rata. Ini pasti ada maunya. Ini pasti ada maunya. Kok Bante tahu lah, saya kan orang Medan. Ya, cuma saya sudah sembuh. Sebagian ya. Iya. Nah, sembuh sebagian. Kadang-kadang keluar juga. Negatif thinkingnya tetap keluar ya. Karena lahir di sini. Nah, tapi ada baiknya. Itu melindungi Anda ya, tapi jangan kebangetan. Ini percaya saya ya, orang Medan kemanapun sukses. Iya loh, orang Medan kemanapun sukses karena kita kuat ya. Nah, lanjut. Habis topiknya ya. Padahal nggak ada di sini tema karakter orang Medan, nggak ada ya. Beneran, saya tulis di sini sabar, nibana, tidak menyakiti, ya. Tapi ternyata lebih seru bahas orang Medan, ya. Bapak Ibu Saudara, tahun ini tahun yang sangat luar biasa. Tahun yang sangat luar biasa. Nanti Anda ikutin ya. Saya tidak aktif di medsos, jadi saya tidak begitu ngikutin. Saya tidak tahu berita-beritanya. Saya tidak ada medsos Bapak Ibu ya. Instagram bukan saya yang pegang. Ada umat yang chat saya, "Bante boleh ndak saya buat Instagram atas nama Bante? Ya, kasih berita-berita apa?" Ya boleh. Jadi dia tulis itu di deskripsi ya. Tidak dikelola oleh Biku Abijato. Jadi kalau Anda mau, apa istilahnya kalau di Instagram? Subscribe ya atau apa? Follow ya. Anda mau follow boleh. Karena nanti kalau ada acara apa dia post. Ada acara apa dia post ya. Ada sedikit kemungkinan saya bisa tiba-tiba bikin misalkan pelajaran suta via Zoom gitu ya. Ya, jadi tiba-tiba dia post di sana Anda bisa ikutin ya. Atau nanti saya juga akan post di status WhatsApp saya, entah orang Medan, orang Perbaungan, 3 orang aja nampak cukup kok. Nanti dia kasih tahu temennya. Ada sedikit kemungkinan ya, tidak janji dulu ya. Ya karena saya punya prinsip kalau senang jangan berjanji. Ini siohwahi lah tuh, Perbaungan ya lang loh. Nah, nanti kalau janji jadi utang saya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama. Tahun ini perayaan 50 tahun Sangga. Ya. 50 tahun Sangga itu peristiwa besar yang pertama. Ada Bu Dokter yang urus juga ya. Nanti tanya Bu Dokter ya. Lalu guru saya, Bante Panyawaro juga masuk 50 wasa. Ya. Tidak tahu nanti apa ada event atau ada dhamma kelas apa, saya tidak tahu. Ini hanya memberitahu saja. Kebetulan juga Wihara Mendut tempat saya tinggal juga 50 tahun ulang tahun. Jadi tahun ini sangat banyak peristiwa penting. Saya mau nebeng juga kalau boleh ya. Ya, tahun ini saya dan Bante Ratana Jayo masuk Tera. Ya. Tapi saya mau disclaimer. Sebelum salah paham. Kenapa Bante kalau Tera? Ya enggak apa-apa, kasih tahu aja. Saya enggak bikin event ya. Saya enggak bikin event apa-apa. Karena bagi saya ya Tera ya biasa aja. Karena Anda tahu nggak artinya Tera? Harus pakai Hokkien ini, nggak boleh diterjemahkan. Ya, Tera artinya lauleau. Ini betul. Jadi Tera itu bukan gelar yang keren sekali, enggak juga ya. Tera artinya lauleau. Nah, kalau sudah 20 tahun, Chin lauleau. Ah ya, nggak berani saya sebut palinya ya. Ya, dan pakai Hokkien. Jadi kalau dipotong orang lain nggak ngerti. Ya, orang Medan aja ngerti ya.
Dan di Anggutara Nikaya Sang Buddha mengatakan, salah satu ciri-ciri teman yang baik adalah menjaga rahasia temannya. Nah itu. Jadi kalau Anda menganggap saya kalyanamita, Anda harus jaga rahasia saya. Ada yang nanya, itu bahasa Hokkien Bante ngomong apa? Pokoknya bagus lah. Nah gitu ya. Itu. Nah. Jadi saya mau memberitakan ke Anda, tahun ini masuk Tera, sudah tua ya. Sudah tua. Sebenarnya tidak ada gelar Tera di dalam Sutta. Di dalam kitab Winaya tidak ada ya. Itu kebiasaan yang diambil dari Sri Lanka. Saya tidak persis tahu bagaimana sejarahnya beberapa sangga di Indonesia menerapkan itu. Tapi kita ambil positive thinkingnya. Kan kita latihan ya, berpikir baik. Ya, barangkali kalau pemikiran baiknya adalah memberitahu umat, Bante ini sudah lama mengabdi untuk Buddha Dhamma. Ya. Jadi kalau umat-umat ingin berguru, ingin mendengarkan nasihat, nah ada Bante ini yang sudah lama mengabdi untuk Buddha Dharma. Tetapi kriteria ya seorang murid mencari guru itu tidak hanya wasa. Ya, tapi harus dilihat juga pengajaran dharmanya benar atau tidak. Winaya dari beliaunya benar atau tidak. Dan kalau kriteria terbesar saya simple orangnya. Hatinya baik apa enggak. Begitu ya. Tidak ada kriteria yang lebih penting daripada hatinya baik. Ya. Tapi saya percaya kalau seseorang sudah berjuang ingin menjadi bikku dengan baik, Anda akan bertemu para Bante yang hatinya baik ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata waktu kita sudah mau habis ya. Kalau gitu jangan lihat jam lagi. Baik, saya akan berusaha memberikan pesan-pesan yang terbaik dalam waktu yang tersisa ini. Saya sedang berpikir bagaimana memadatkan semua ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan 2 topik. Ya, saya akan tutup dengan 2 topik. Jadinya lebih dari 45 menit ya. Masih cukup waktunya panitia? Cukup ya? Baik, masih cukup waktunya. 2 topik. Yang pertama dulu. Kembali ini sangat penting untuk anak-anak. Adik-adik ya yang masih SD, SMP, SMA, bahkan juga yang masih kuliah, ini sangat penting. Jadi dengarkan baik-baik. Ada satu hal yang sangat saya khawatirkan. Dan banyak dokter dan psikiater di negara barat sudah mengkhawatirkan hal ini. Ya, beberapa asosiasi para dokter anak dan psikiater di Amerika, mereka sudah mulai berkumpul mau menuntut perusahaan mengenai hal ini. Apa itu? Video singkat. Ya, video singkat. Video 30 detik, video 1 menit ya. Scroll. Saya nggak boleh ngomong merek ya. Ya, saya nggak boleh ngomong merek. Saudara-saudari, kenapa? Ternyata itu sangat buruk untuk otak. Bahkan ada istilahnya zaman sekarang namanya brain rot. Ada yang pernah dengar? Ya, brain rot. Apa artinya brain rot? Otak menjadi busuk. Nah, itu brain rot. Saudara-saudari, begini. Ini terutama untuk adik-adik, fokus dengerin saya. Ya. Saya berusaha menyampaikan sesingkat mungkin tapi dapat semuanya. Otak kita itu, kalau dia kena sesuatu yang bagi dia menyenangkan, yang nggak menyenangkan dia nggak mau. Itu masalahnya. Lebih gampang, lebih seneng nonton TV atau membaca buku? Nonton TV. Ya, yang menjawab membaca buku ada 1-2 orang tok. Ya, kebanyakan menjawab nonton TV. Dan kalau otak kita sudah nonton TV, disuruh untuk baca buku, mau enggak dia? Enggak mau.
Tapi dulu sebelum TV itu dimiliki banyak orang, baca buku enggak kita? Baca buku. Betul ya? Waktu saya kecil TV sudah ada. Tapi smartphone belum ada. Saya masih anak yang besar dengan membaca buku. Masih. Ya. Tetapi saya lihat sendiri perkembangan diri saya. Ketika smartphone sudah masuk, saya mulai kuliah itu smartphone mulai murah ya. Kita semua udah pindah ke smartphone. Saya juga merasa tingkat minat baca saya turun. Padahal zaman itu video yang saya tonton itu hampir setiap kali saya tonton adalah dokumenter, National Geographic, Discovery Channel, dan lain-lain. Itu masih bikin pinter, setuju ya? Masih bikin pinter. Itu pun minat baca kita turun. Gawatnya zaman sekarang bukan hanya berpindah ke video. Kalau videonya edukatif, videonya itu dokumenter dan sebagainya, podcast-podcast berkualitas, Anda masih jadi lebih pinter. Lebih parahnya lagi, diciptakanlah video singkat yang hampir tidak ada manfaatnya. Ya, mungkin yang dilihat kucing, ya, anjing-anjing yang lucu, dan tak apa algoritma yang Anda punya di handphone Anda masing-masing. Dan sangat mengerikan ya. Scroll, 1 jam, lewat. Scroll, 2 jam, lewat. Dan itu enggak apa-apa. Belum. Maksudnya enggak apa-apa itu belum saya ceritain yang gawat. Yang gawat itu 2. Gawat yang pertama adalah spend attention kita drop. Apa itu spend attention? Kemampuan berkonsentrasi. Turun. Karena kenapa? Kebiasaan mendapatkan dopamin tingkat tinggi dan gampang sekali didapat. Akhirnya disuruh baca buku, nonton video bermanfaat ceramah dharma misalkan 1 jam, baru 5 menit sudah bosan. Ya, karena otaknya terbiasa dengan yang dia mau, yang gampang, yang lebih menyenangkan, yang dopaminnya itu lebih banyak. Ini keywordnya, saya nggak jelaskan. Jadi kalau Anda senang nanti pulang Anda cari sendiri apa itu dopamin, brain dopamine system dan sebagainya. Ada bukunya, belum saya baca juga, judulnya Dopamine Nation bagi yang tertarik. Ya, tapi saya sudah dengerin penulis buku Dopamine Nation ngomong tentang hal ini, 1 jam saya dengerin gitu. Lanjut. Nomor 2. Ini fokus ya. Ini tidak hanya anak-anak kalau yang nomor 2. Yang nomor 2 semuanya. Kenapa yang nomor 1 cuma anak-anak Bante? Kalau yang sudah sepuh, bahasa palinya, oh jangan ya. Ya. Kalau yang sudah sepuh enggak apa-apa. Silakanlah relax, betul ya? Tapi kalau anak-anak dia scroll, dia enggak belajar. Ya, nanti masa emas dia untuk berkembang jadi tidak berkembang. Tapi kalau sudah umur gocak ke atas ya, mau relax ya, nonton lebih banyak ya, saya pikir ya enggak apa-apa lah. Dan kalau untuk umur yang lainnya Anda jagalah jangan sampai kebanyakan. Dan saya kasih tahu, kalau yang nomor 2 ini akan menggerogoti semuanya. Nama penyakitnya adalah ahedonia. Ahedonia, nanti Anda cek di Google. Yaitu apa? Tiba-tiba semuanya jadi tidak menyenangkan. Ya. Dan itu ditandai dengan apa? Itu ditandai dengan tiba-tiba Anda malas berinteraksi sosial. Ya, itu udah ciri-ciri. Padahal dulu kalau Anda ngobrol dengan teman nyaman, seneng, setuju? Ya, ini bagi yang merasa pernah ya. Tiba-tiba kok saya malas ngobrol ya? Mau ketemu orang kok malas ya? Lebih senangnya adalah scrolling video singkat. Lama-lama, ini lebih parah lagi. Dia akan merasa tidak ada yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan scrolling video singkat pun tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ibarat kata otaknya terbakar selama ini. Overclock kalau komputer. Ya, dan akhirnya jadi error dia. Nama penyakit ini adalah ahedonia. Entah siapa, karena ini direkam juga ya. Nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia. Entah siapa yang merasa punya ciri-ciri itu, dia harus segera stop konsumsi media yang dopamin rush-nya terlalu tinggi. Dia harus kurangi. Dia harus cek screen time dia.
Ya, satu hari dia lihat handphone itu berapa jam. Harus segera di stop. Ganti dengan sesuatu yang berguna. Kalau di dalam dharma yang berguna apa Bante? Meditasi, dengar ceramah ya. Nah, biasanya scrolling, stop. Dengerin ceramah Bante Panyawaro. Dengerin ceramah Bante Utamo. Gunakan waktu dengan baik. Anda hitung sendiri, ini bagi siapapun karena ini ada rekaman yang merasa mengalami itu. Atau boleh segera konsultasi ke para profesional ya. Saya hanya kasih clue-nya saja. Saudara-saudari, itu pesan terbaik saya untuk adik-adik ya yang masih tumbuh berkembang, karena kalau saya tidak keliru sekarang sudah tidak ada ujian nasional ya. Betul ya? Anda sudah tidak ada tekanan gitu. Ya, tidak ada tekanan, minat baca turun ya. Saya sangat mengkhawatirkan generasi di bawah saya itu akan sangat turun knowledge-nya, pengetahuannya. Tapi semoga banyak yang tersadarkan dari ceramah malam hari ini. Sepertinya habis waktu saya. Bapak Ibu Saudara ya. Saya tutup aja. Mau tambah? Masih kuat ya? 10 menit ya? Ada yang nggak mau jawab juga? Baik. Bapak Ibu Saudara, 10 menit. Ini beneran saya liatin jamnya ya. Ya, supaya fair ya. Ada yang sudah agak capek juga, ada yang masih sangat semangat. Ya, liatin tasnya ya kalau orang Medan ya. Ya, Anda cek dulu tas Anda masih aman enggak? Ini wihara Bante, aman Bante. Wihara itu tas enggak hilang ya. Yang hilang sandal ya. Ya, jadi dan yang ambil bukan orang wihara. Jadi saya tidak menuduh orang wihara. Orang wihara bagaimana ngambil? Kita di satu ruangan bareng. Betul ya? Kadang yang ngambil orang luar gitu. Ya, jadi kalau datang ke wihara pakai swallow saja, swallow ya. Ya. Baik. Saya akan tutup dengan dana sila samadhi panya, template juga. Tapi saya akan memberi inspirasi yang sangat berguna. Saudara-saudari, praktik dalam ajaran Buddha kalau mau disingkat menjadi 4 adalah dana, sila, samadhi, panya. Dana jangan diartikan uang. Ya, dana diartikan uang itu adalah bahasa Indonesia. Dana dalam bahasa Pali artinya pemberian. Pemberian. Pemberian itu luas ya. Bisa pemberian materi, pemberian nasihat, pemberian dharma, pemberian semangat ya. Uang termasuk di dalamnya ya. Kalau enggak saya takut juga umat salah paham. Kata Bante, latihan dana itu bukan uang. Lalu enggak jadi-jadi wihara ini ya. Anda lihat wihara ini belum jadi ya. Jadi saya ceramah harus hati-hati gitu. Wihara belum jadi ya, dan wihara itu dibangun oleh umat ya. Wihara itu tidak dibangun oleh orang lain. Wihara itu dibangun oleh Bapak Ibu sendiri ya. Dengan kemampuan, dengan kebahagiaan, dengan kerelaan kita bangun pelan-pelan ya. Walaupun setahap demi setahap tidak apa-apa. Dari luar belum selesai karena targetnya besar ya. Ingin yang bagus, bisa bertahan lama, dibanggakan nanti oleh umat Buddha di perbaungan. Tapi yang penting dalamnya sudah sangat bagus. Dan itu wajar ya, selama masih berjalan sangat baik. Tapi saya kembali ke Dharma. Anda harus ingat dana artinya pemberian. Oleh karena itu saya mau naikkan level. Saya mau naikkan level yang disebut latihan berdana. Apa sebenarnya yang bisa Anda naikkan level yang disebut berdana? Bahagiakan orang lain. Titik. Bahagiakan orang lain. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, berlatihlah untuk membahagiakan orang yang kita temui. Dari semua aspek. Dan saya nggak bisa bantu Anda. Kalau saya mau ceramah lengkap sampai 2 hari. Ya,
Yang disebut semua aspek itu bisa 2 hari. Tapi saya kasih petunjuk. Apa sih Bante mau orang lain bahagia itu? Apa sih contoh? Dari yang kecil dulu. Ya kalau Anda sudah paham apa yang saya maksud, nanti Anda akan mampu melihat di semua aspek. Contoh, kita masuk ke kamar mandi. Kita pakai air di ember itu habis. Ya. Salah enggak kalau kita isi sebagian? Betul ya? Isilah setengah, tungguinlah 20 detik. Lalu kita lihat WC atau jambannya kotor, walaupun kita enggak pakai. Ya, misalnya Anda cuma cuci tangan di dalam, Anda enggak pakai. Salah enggak kalau kita siram? Enggak salah ya, supaya orang yang selanjutnya itu bahagia. Pernah kepikiran enggak kalau itu adalah berdana? Jarang loh orang berpikir sejauh itu. Kalau Anda sudah berpikir sejauh itu, hebat. Makan di rumah makan. Dianterin makanan. Orang yang bekerja itu capek enggak? Capek ya? Mungkin Anda sudah bayar. PPN, tax service, Anda sudah bayar semua. Tapi dia bekerja itu capek. Boleh enggak kita, makasih Kak ya, boleh enggak? Happy enggak dia? Happy ya? Itu adalah Anda memberi kebahagiaan. Lanjut. Anda tahu mertua Anda galak misalnya. Ini fiksi drama, mana ada mertua Medan galak mana? Ya. Aduh, kok ini ketawa kencang sekali. Ya saya kan enggak tahu mertua Medan galak atau baik, saya enggak tahu, saya enggak berpengalaman ya. Ya orang Medan mah baik-baik ya. Enggak ada lah mertua Medan galak ya. Kalau ada mungkin itu fiksi ya. Nah, pada wan sim bantelum cai kok ah. Nah, apa mertua bahasa Hokkien? Nio ah. Si lo bu nio biar kok Hokkien wah mah. Ya. Nio ni ku bu tia lo jin lo ya. Wan sim tu bu tia tiwa nio ah. Si lo. Ya, chut Medan sioku lah cile ya. Hai to perbaungan kaku tanpa rasa. Nio tuh beki ya sih lo. Jadi dalam hati pasti ada yang bilang Bante lu mencawai Nio kui gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Anda sudah tahu ini fiksi ya. Anda sudah tahu dia galak. Terus dia ngomel. Ada juga lo orang sengaja dilawan. Betul ya? Lawan terus. Lalu berantem lah berdua. Lalu kita tanyain, Somi sulut yang melawan nih, Byokin, Haiki Sengte. Ya, nah itu membahagiakan apa enggak? Enggak, tapi puas apa enggak ya? Waduh, gawat ya. Mulai hari ini jangan seperti itu ya. Kita sudah tahu dia galak ya, tensinya 170. Janganlah ditambah lagi ya. Ya, jangan ditambah lagi ya. Anda berjuanglah supaya dia tidak semarah itu. Itu juga memberi kebahagiaan. Makanya saya tidak bisa bantu Anda. Saya cuma bisa kasih judulnya. Kalau disebut dana, itu benar-benar baik dari dalam ya. Mikirin setiap orang. Terakhir. Ini bukan nyindir, orangnya nggak ada di sini ya. Saya cuma di sini 1-2 hari ya. Ada orang yang semua orang dia repotin. Saya juga bingung. Ya, semua orang mau dia repotin. Memang terkadang kita tinggal kita di kantor, di sekolah, atau di wihara. Ada yang namanya karyawan sudah digaji. Tapi kalau kita masih sanggup melakukannya, apa salahnya kita kerjakan. Bantu ya, abang atau mbak yang bekerja jadi lebih ringan. Kita bantu, itu namanya baik. Kalau saya punya prinsip, ciu beco lewah. Langi ciu beco lewah. Baru kiolang bantu coba. Itu kalau boleh begitu ya. Tangan sudah nggak sanggup melakukan, baru kita minta orang lain untuk membantu. Itu saja dia sudah bantu saya, otak saya sudah muter. Uhamimiknya ejaho iyo. Betul enggak? Ya, padahal memang dia kewajiban dia membantu. Tapi begitu dia membantu, otak saya sudah mikir, mau kasih apa ya? Nampak, ada permen, ada jamu, kasih sedikit. Membahagiakan orang enggak Bapak Ibu? Bahagiakan orang. Mulai hari ini Anda harus melihat dana itu tidak sesederhana itu.
Anda kembangkan sifat dana, sifat meta ini, Anda akan menjadi murid unggul Sang Buddha. Sila, tidak berbuat jahat. Samadhi, punya ketenangan, punya kesabaran, dan latih meditasi sampai pikiran tidak menjadi liar. Dan yang terakhir adalah panya, ya. 2 menit terakhir. Bagaimana menyampaikan panya dalam 2 menit? Anda bawa pulang 2 ini. Ini salah satu panya yang luar biasa. Topik panya terlalu luas. Tapi malam hari ini saya titipkan 2. 1, ingat hukum karma. Itu ya. Yang kedua, belajar jangan melekat. Kalau ingat hukum karma, sebenarnya kita jadi orang bisa iri hatian enggak? Enggak bisa. Setiap orang kan mewarisi karmanya, betul? Ya. Kalau Anda paham hukum karma, Anda lihat orang lain bahagia, Anda ikut bahagia. Tidak muncul iri hati. Ya. Kalau Anda tahu karma, Anda tidak takut sial kecuali Anda berbuat jahat. Ya. Jadi Anda nggak usah takut. Ada lewat kuburan lah, ayo Bante mau kuncang loh. Anda lewat kuburan mau kuncang, itu putih saya sebelah kuburan. Gimana saya mau tidur mau kuncang? Ya, kuijit mau kuncang ancokun. Enggak. Saya malah liatin kuburannya kok damai. Ya benar. Ya, demikianlah hidup. Sampingnya sawah, di sini kuburan. Saya merenungkan demikianlah kehidupan manusia, bekerja sampai lelah, masuk kuburan gitu ya. Iya. Kita harus berjuang menjadi bijaksana. Jadi kalau Anda paham hukum karma, jimat-jimat enggak penting ya. Jangan gampang merasa sial. Semua sial, enggak. Sial itu kalau berbuat jahat. Kalau Anda punya kebaikan, Anda penuh berkah. Dan yang terakhir, kurangi kemelekatan. 20:57. Pas. Janji saya 10 menit ya. Saya sangat bahagia, anumodana semuanya. Semoga perayaan Maga Puja sekaligus Imlek bawa manfaat yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua untuk waktu yang sangat panjang. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dan semakin senang belajar Dhamma dan praktik Dhamma. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa berbahagia, selamat Hari Raya Maga Puja dan selamat Hari Raya Imlek. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.